Shalom buat kita semua. Kakak sangat bersyukur kita bisa bersama-sama dalam video berikut ini. Semoga ini jadi berkat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman yang ada di kampung? Nah, adik-adik yang terkasih, beberapa waktu lalu kakak mendengarkan sebuah kalimat dari YouTube yang berkata bahwa kesuksesan adalah sebuah ketahanan. Ketika kakak mendengarkan itu, berpikir, kesuksesan adalah sebuah ketahanan. Kalimat itu langsung ingin aku simak berikutnya, dan aku terpikir dan teringat dengan teman-teman yang sedang berjuang dalam TA, yang sedang berjuang dalam kuliah daring, yang sedang berjuang untuk tetap fit dalam kondisi fisik yang sakit, bahwa kesuksesan adalah sebuah ketahanan. Itu perlu kita renungkan. Nah, itulah topik kita hari ini. Mari kita sama-sama untuk bisa menyimaknya dan mendengarkannya dan sama-sama mendapatkan berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, urapilah video ini agar jadi berkat untuk kami dan kami memahami apa maksud Tuhan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih, hidup itu adalah kumpulan masalah, kata orang. Hidup itu adalah masalah yang tidak berakhir, kata mereka. Jadi tidak ada henti-hentinya. Nah, ketika SMA, teman-teman pengen kuliah. Dan ketika kuliah, melihat bahwa situasinya seperti ini. Banyak masalah, apalagi yang lagi kuliah daring. TA juga banyak masalah, kondisi fisik juga tidak sehat. Nah, kemudian ada juga mengatakan pengen punya pacar. Nah, ketika punya pacar di kuliah, nah akhirnya menikah. Nah, ketika menikah, apakah ada keturunannya? Atau keturunannya hanya perempuan? Mau laki-laki? Maksudnya adalah semua tahap-tahap kehidupan itu tidak berhenti dari masalah. Nah, teman-teman, kita akan belajar apa arti sebuah ketahanan. Ketahanan adalah sebuah sikap hati yang teguh, sebuah sikap hati yang sabar, tabah, kekuatan dalam menjalani permasalahan itu. Oke, kita akan belajar dari sebuah kisah di Alkitab tentang bagaimana tokoh di Alkitab ini memiliki sebuah ketahanan di dalam menghadapi apa yang dihadapinya. Oke, ada 3 orang sekawan namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka berada dalam negeri pembuangan dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Nah, pada waktu itu Raja mendirikan sebuah patung yang terbuat dari emas yang tinggi dan besar dan semua orang bisa melihat. Nah, kemudian Raja mengumpulkan para wakil raja, pejabat-pejabat untuk berkumpul. Lalu keluarlah titah Raja. Mari kita simak apa titahnya. Mari kita buka Daniel 3. Daniel 3 ayat 4 sampai ayat 6. Nah, bentara ini mentitahkan titah raja. Lihat ya. Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku dan bahasa, demi kamu mendengar bunyi-bunyian, ada disebutkan sangkakala, gambus dan lain-lain, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Jadi ada perintah raja bahwa semua orang harus menyembah patung itu. Nah, teman-teman, 3 orang sekawan ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka adalah orang Yahudi. Tidak boleh menyembah ilah lain selain daripada Yahweh. Hukum Taurat yang pertama dan kedua. Nah, teman-teman, ada yang mengadu kepada Raja Nebukadnezar bahwa 3 orang ini tidak mau menyembah patung itu. Mari lihat apa yang dikatakan oleh Raja Nebukadnezar kepada 3 orang ini. Disinilah mulai kelihatan ancaman itu. Lihat ayat 14. Daniel 3 ayat 14, mulai tanda kutip. Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, ketika engkau mendengarkan bunyi-bunyian itu, maka sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Jadi kita lihat teman-teman bahwa ancaman datang kepada mereka.
lihat dari masalah ini apa ketahanan mental yang dimiliki oleh ketiga orang ini. Mari kita lihat dari jawaban mereka. Kita lihat dari ayat yang ke-16. Perhatikan, kita baca. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Perhatikan ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Teman-teman, dari mana kita lihat ketahanan mental ketiga saudara kita ini? Yang pertama, dari jawabannya, tidak ada gunanya kami menjawab. Apa maksudnya? Ada kepasrahan. Ada upaya untuk tidak membela diri. Mereka pasrah. Yang kedua, apa yang bisa kita lihat? Mereka siap menanggung hukuman itu. Dan mereka tidak akan berubah. Mereka tidak akan mau menyembah patung itu. Teman-teman, kita bisa melihat ketahanan mental ketiga saudara ini. Mereka tidak akan goyah dan mereka akhirnya tidak mau menyembah patung itu, apapun yang terjadi. Itulah ketahanan mental mereka. Nah, apakah setelah mengatakan itu masalah selesai? Mari kita lihat cerita selanjutnya. Mari kita lihat ayat 19-nya. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Wajahnya merah, berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya lah agar perapian itu dipanaskan 7 kali lebih panas. Dititahkannya agar mereka diikat, lihat ayat 21, lalu diikatlah ketika orang itu dengan jubah, celana, topi, pakaian dan dicampakkan ke dalam perapian itu dalam keadaan terikat. Orang-orang yang melemparkan mereka pun terbakar. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego jatuh ke dalam perapian itu. Nah teman-teman, itulah yang terjadi kepada mereka. Sikap mereka itu tidak membuat batal dijatuhkan ke dalam perapian, tapi mereka tetap dijatuhkan. Mari kita lihat cerita selanjutnya, silahkan baca di tempat masing-masing. Kakak hanya akan baca ayat 26 dan ayat 27. Perhatikan. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan menteri datang berkumpul dan melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Nah teman-teman, mereka bisa keluar sendiri dari perapian itu. Tadi perhatikan mereka dimasukkan dengan terikat. Tubuh, baju, rambut, jubah mereka pun tidak mempan oleh api. Bahkan bau kebakaran pun tidak tercium. Teman-teman, apa pertanyaan pentingnya? Ini pertanyaan pentingnya. Apakah ketiga sekawan ini sudah tahu bahwa mereka akan diselamatkan oleh Allah dari perapian? Sekali lagi kakak ulang. Apakah tiga sekawan ini sudah tahu bahwa mereka akan diselamatkan oleh Allah dari perapian itu? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Lihat dari cara mereka menjawab pasal 3 ayat 18 tadi. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Berarti dari jawaban mereka bisa kita lihat bahwa mereka siap seandainya pun tidak dilepaskan oleh Allah dari perapian itu. Teman-teman, apa yang kakak maksud dengan ketahanan? Ketahanan adalah mental yang siap. Ketahanan adalah mental yang tahan, yang kuat, yang tidak selalu berharap akan sebuah mujizat. Itulah yang kita lihat dari ketiga sekawan ini. Teman-teman, ketahanan
ketahanan itu walau menderita, dia tetap siap. Walau menjalani prosesnya, walaupun lama dan sangat susah, disitulah terlihat ketahanan. Kesuksesan adalah sebuah ketahanan. Maksudnya adalah kesuksesan bukanlah hidup tanpa masalah. Kesuksesan bukanlah semua berjalan perfect. Tidak ada masalah, bukan itu kesuksesan. Tapi kesuksesan adalah ketika engkau menjalaninya, engkau tahan. Kesuksesan adalah sebuah ketahanan. Ketika engkau berkata, kenapa TA online, kenapa tugas akhir ini seperti ini? Kenapa dosen pembimbingku karakternya seperti ini? Aku sudah gak kuat. Ketika engkau berkata, kenapa kuliah daring begitu susah? Sinyal kedap-kedip. Baru-baru ini kakak ngobrol dengan salah seorang adik di Mentawai dan dia berkata, Kak, sudah 3 hari portal tidak bisa dibuka. Dan ada yang sedang berkata, Kak, aku stres, aku tidak kuat menjalaninya. Karena ada sakit penyakit yang tidak bisa ditahan, tidak bisa dihambat, sudah terjadi pada tubuhnya. Mari kita baca firman Tuhan, 1 Korintus 10 ayat 13, mari buka bersama-sama dengan kakak. 1 Korintus 10 ayat 13. Kita baca bersama-sama. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Satu lagi ya, kita lihat 2 Timotius 4. 2 Timotius 4 ayat 5. Kita baca. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Kerjakan bagianmu. Itulah yang Tuhan katakan. Dan itulah ketahanan. Teman-teman, kesuksesan bukan berarti tidak ada masalah. Tapi kesuksesan adalah sebuah ketahanan. So, tahanlah. Kerjakan TA-mu dengan sesungguh-sungguhnya. Kerjakan kuliah daringmu dengan sebaik-baiknya. Upayakan fisikmu sehat walaupun ada penyakit di dalam tubuhmu. Semampu-mampumu lakukanlah itu. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang bekerja. Percayalah selalu ada jalan keluar. So, mari berdoa dengan kakak. Mari minta kekuatan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman ini Allah. Engkau melihat anak-anakmu dalam semua kondisi yang mereka hadapi. Berbeda satu dengan yang lain. Urapi mereka. Teguhkan mereka. Bulatkan hati mereka. Terima kasih Allah yang baik. Terima kasih untuk video ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih buat teman-teman. Kita berjumpa lagi dalam video berikutnya. Silahkan diskusikan hidupmu dengan pemimpin kelompokmu. Terpujilah nama Tuhan. Bye-bye.